Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang lagi pakai onboard Vega 7 dari Ryzen 5 5600G, berasa capek nih dengan performa gamingnya yang seadanya, terus bingung pilih Vega yang mana. Nggak usah tenang, nggak usah bingung maksudnya, dan ragu nih. Tinggal kalian jual, ganti PC baru. Tapi ini bukan solusi ya. Cukup tambah perangkat satu ini, PC kalian bakal jadi jos gandos, markotos, magnos, gaming di 1080p, bahkan di settingan ultra sekalipun. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa nih, bantu naikkan channel saya dengan cara subscribe, share, komen, bunyikan lonceng, atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi seikhlasnya. Sekadar informasi, PC Ryzen kalian ini wajib memenuhi beberapa syarat sebelum mengikuti video ini. Wajib bos, wajib dong, macam sholat 5 waktu. Kalau nggak dikerjakan, hancur hidup lo. Jadi gini, syarat paling utama pastinya di kemampuan power supply. Jangan coba-coba pakai power supply bawaan casing atau yang abal-abal. Contoh PSU bos. Banyak sih ya. Ya, kita kasih sampel Imperion, Zumba, Simba ada, dan sejenisnya. Kalau memang masih pakai power supply ginian, wajib ganti. Jangan pelit-pelit sama namanya power supply. Giliran sama pacar, rela kuras tabungan demi jalan sama si doi. Dapat seneng cuma sekali, duit tabungan buat PC hilang di telan bumi. Sedih. Intinya nggak usah pacaran ya, fokus cari power supply yang berkualitas. Atau yang murah tapi nggak murahan. Ya seperti Montex Beta 550 watt, Dukung PK 550D atau XPG Pylon 550 watt. Syarat kedua, usahakan kalian sudah menggunakan RAM minimal 16GB konfigurasi dual channel. Game sekarang rakus RAM, atau single channel juga boleh ya, yang penting kapasitasnya itu 16GB. Dan syarat ketiga, pastikan casing kalian memadai buat dipasang VGA yang bakal dijadikan pasangan Ryzen 5 5600G ini. Duit bos. Lah ini harus dong. Gimana mau beli kalau duit nggak ada? Emang ada yang mau kasih gratis? Mimpi. Oke lanjut, kalau semuanya udah terpenuhi, sekarang kita hunting VGA nya nih, biar bisa bergaming ria dengan settingan ultra di sebagian game. Kalau kalian pakai power supply 550 watt, masih banyak VGA yang bisa dipasang di power supply dengan daya segini ya. Dari AMD Ryzen RX 6600 hingga 6650 XT, atau Nvidia RTX 3050, 2060 sampai RTX 2060 Super. Bahkan RTX 4060 pun masih bisa ya. Nah kalau kalian mau VGA murah dan bertenaga, maka pilihan paling oke adalah Nvidia RTX 2060 6GB. Memang rada susah sih ya cari bekasnya di bawah 2 juta. Tapi kalau kalian beruntung, ini kalian bisa nemu harga segini di marketplace Facebook ataupun di toko ijo. Dan di sini saya mencontohkan kemampuan PC AMD Ryzen 5 5600G ketika digandeng Nvidia RTX 2060 6GB. Untuk spek PC-nya nanti saya kasih detailnya di deskripsi ya. Di sini saya pakai CPU cooler dari Segotep Pembelian Dual Tower, kemudian pakai RAM 16GB dual channel 3200 mHz, SSD NVMe 30256GB, kemudian harddisk SATA sama power supply yang kebetulan pakai daya 650 watt besutan FSP. Casingnya pakai Aerocool Hexfoam G. Ya ini masih cukup bisa ya menampung VGA yang lumayan panjang. Dan saya pakai Windows 10 buat PC kali ini. Detailnya nanti saya kasih di deskripsi ya. Di sini saya pakai Adobe Premiere 2024 dan video yang dipakai buat ngerender merupakan hasil rekaman handphone dengan dua resolusi, 4K dan 1080p. Durasi video hanya 1 menit 30 detik. Dan ini cuma sampel aja ya, biar tahu gambarannya gimana. Untuk ngerender video 4K, waktu yang dibutuhkan 1 menit 0,4 detik. Lebih cepat dibandingkan ngandelin onboard VGA. Lanjut video 1080p. Waktu yang dibutuhkan hanya 18 detik. Keren. Di Blender Open Data 4.2.0 ada sedikit kenaikan skornya nih, yang mana sekarang 137.26 bandingkan yang sebelumnya hanya 132
56. Tipis banget ya. Sedangkan VGA sendiri jelas skornya melejit jauh lebih tinggi. Dari 119 sekarang jadi 1484. Lawan bot di versusin RTX gitu ya. Di Snapdragon R15 skor CPU juga naik nih dibandingkan sebelumnya. Yang mana sebelumnya cuma 1772, sekarang jadi 1818 CB ya. Di Snapdragon R23 nggak ada perubahan dari skornya ya. Ya bedanya tipis banget. Dan terakhir Snapdragon R2024 yang mana ada kenaikan di CPU multicore-nya nih, selebihnya sama aja. Untuk GPU sendiri dapat skor di angka 4819 PTS ya. Dan hasil 3D Mark-nya silahkan kalian pantengin aja sendiri. Selanjutnya kita uji coba performa gaming dan lihat sedotan daya listrik PC satu ini. Untuk kemampuan gaming, jelas PC ini performa gamingnya naik lebih tinggi. Rata-rata game bisa dilibas di settingan ultra resolusi 1080p. Walaupun ada juga game yang nggak bisa dipaksain di settingan ini. Ya contohnya game Alan Wake 2 nih, yang harus terima dengan settingan low. Dan ini juga udah mengaktifkan DLSS. Framerate yang didapat juga berasa pas-pasan banget ya, cuma di angka 30-an fps. Tapi memang fakta juga sih ya, ini game sinting, minta speknya nggak main-main. Terus game The Last of Us yang hanya sanggup main game di settingan high dengan framerate yang didapat ya masih oke juga sih, di kisaran 40 hingga 50 fps. Tapi ini tanpa mengaktifkan FSR atau DLSS ya. Lanjut game Horizon Forbidden West, di settingan high masih dapat framerate yang memadai di angka 30 hingga 40 fps. Dan game Resident Evil 4 Remake yang mana masih dapat framerate yang oke juga di settingan ray tracing. Framerate-nya di kisaran 30 hingga 50 fps. Untuk game lainnya silahkan kalian liatin aja ya, karena rata-rata main di settingan ultra dengan framerate yang masih oke juga. Sekarang berbicara masalah sedotan daya listrik PC Ryzen 1 ini ketika ditambahin VGA card RTX 2060 6GB. Kalau kalian pernah lihat konten rakitan saya yang pakai Ryzen 5 5600G ini dan pakai onboard VGA buat gamingnya, maka sedotan daya PC ini naik berkali-kali lipat. Tercatat di wattmeter PC ini menyedot daya hingga 290-an watt. Coba kalian bandingkan dengan PC yang ngandelin onboard VGA Ryzen 7 ini. Ryzen 5 maksudnya. Sedotannya hanya di bawah 100 watt, yang sekarang jadi 290-an watt. Tapi biar kata demikian, performa gamingnya naik berkali-kali lipat nih. Jadi rasanya kenaikan itu ya seimbang dengan kenaikan performanya. Untuk alternatif VGA gaming lebih kencang dari RTX 2060 dan lebih irit, bisa kalian lirik RX King. Maksudnya AMD Ryzen RX 6600 untuk bekasnya. Sayangnya ini rada susah dicari di bawah 2 juta ketimbang RTX 2060 6GB. Rata-rata mereka menjualnya di angka 2 juta lebih. Cuma kalau kalian pinter negosiasi harusnya bisa dapet di bawah 2 juta rupiah. Nah gimana nih setelah lihat video satu ini, tetap oke kan prosesor AMD Ryzen 5 5600G ini ketika digandeng RTX 2060? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasannya. Semoga bisa memberikan gambaran kalian yang masih pakai AMD Ryzen 5 5600G dan bingung buat upgrade-nya. Sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di MK Channel.
though, it's a sector of the pitch devoid of defenders. Well, let's see about the cross. And firing it towards goal on the volley. And the shot! Well, now two in for the pieces! Goal! Barcelona! Warn me before you do that again. You won't get away. Time to kill! Everybody stand back! Fallen leaves, adorn my night! Get lost. My field of expertise. Perish in flame. Be reduced to cinders. Welcome to Al Mazrah. Explore, secure intel, and loot to gain access to station.